Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan kelompok 6 dari kelas 643E07. Pada hari ini, kami akan membahas tentang Artificial Intelligence. Apa sih Artificial Intelligence itu? Kalian pasti penasaran dong. Mari kita simak saja penjelasan berikut ini. Satu, pengertian Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI adalah suatu kecerdasan yang diinput kepada sebuah sistem yang dapat diatur dalam konteks ilmiah. Definisi Artificial Intelligence lain yaitu kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang berhubungan dengan pemrograman komputer untuk menjalankan suatu hal yang merupakan dalam pandangan manusia adalah cerdas. Kecerdasan buatan juga bisa diartikan sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia, yang sifatnya juga bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Di sini ada pengertian Artificial Intelligence menurut beberapa para ahli. Pertama, dari Rich dan Knight. Menurut Rich dan Knight, Artificial Intelligence adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Kedua, menurut H.A. Simon tahun 1987, Artificial Intelligence menurut H.A. Simon adalah sebuah tempat sebuah penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Berikutnya dari Ensiklopedia Britannica. Menurut Ensiklopedia Britannica, Artificial Intelligence adalah cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan, dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Berikutnya adalah tujuan dari Artificial Intelligence. Dapat membantu pekerjaan manusia. Salah satu contoh program atau sistem buatan manusia ialah robot yang sudah ada di supermarket yang bisa bicara dan memberikan pelayanan layaknya seperti manusia. Yang kedua, membuat mesin menjadi lebih pintar. Salah satu contoh komputer dulunya hanya bisa mengetik saja. Namun, seiring perkembangan zaman, maka komputer juga bisa digunakan untuk chatting, bermain game, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, membantu memecahkan masalah. Salah satu contoh komputer memiliki program kalkulator, yang dimana di dalamnya bisa memecahkan masalah, perhitungan mulai dari hitungan biasa sampai hitungan logika. Sehingga dalam tahap ini, kecerdasan buatan dapat bermanfaat sekali bagi semua orang. Menurut Winston dan Prendergast tahun 1984, tujuan membuat AI itu ada 3, yaitu yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan. Dan yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat. Selanjutnya ada jenis-jenis Artificial Intelligence atau AI. Yang pertama ada Neural Network. Jenis dari neural network bekerja dengan lapisan yang saling terhubung melalui simulasi. Pada bagian atas lapisan adalah lapisan input yang dapat berfungsi sebagai sensor. Sensor ini dapat berguna sebagai penerima informasi yang nantinya akan diproses ke sistem. Yang kedua ada Neural AI. Jenis Neural AI ini telah populer di sejak akhir tahun 1980-an di sebagian besar ilmuwan komputer. Dengan menggunakan jenis AI ini, pengetahuan nantinya tidak akan dimunculkan melalui simbol, tetapi akan dimunculkan melalui sebuah otak buatan. Yang ketiga ada pengolahan bahasa alami. User dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari, misal bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Yang keempat ada robotika. Computer vision melakukan interpretasi gambar serta objek terlihat dari komputer.
AI ini banyak digunakan di pabrik, biasanya dibuat untuk melakukan kegiatan otomatisasi, misal dalam PLC atau Programmable Logic Control. Yang kelima ada sistem pakar atau expert system. Komputer sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar sehingga komputer memiliki keahlian menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki pakar. Selanjutnya ada kelebihan Artificial Intelligence atau AI. AI sifatnya netral dan lugas dalam mengambil keputusan, yang artinya di mana mengambil keputusan itu lebih nyata dan benar, berbeda dengan manusia yang terlalu memikirkan akan adanya pertimbangan. Kedua, kecerdasan buatan sifatnya permanen, yang artinya tidak dapat diubah kembali, namun bisa dipakai dengan berulang-ulang. Lalu, ada kekurangan Artificial Intelligence atau AI. Pertama, membuat kinerja manusia menjadi menurun dalam berbagai bidang pekerjaan, sebab telah tergantikan oleh kecerdasan buatan. Selanjutnya, ada kemampuan kecerdasan buatan terbatas. Artinya, sistem itu terbatas, dapat melakukan hal-hal tertentu, tidak dapat melakukan hal yang lebih seperti manusia. 6. Contoh kegiatan yang melibatkan Artificial Intelligence. Pertama adalah memesan ojek online. Ojek online merupakan salah satu aplikasi wajib bagi pengguna smartphone, baik untuk traveling maupun pesan makanan. Aplikasi kendaraan online menggunakan AI untuk mencari sopir terdekat dan mengakumulasikan total pembayaran, serta merekomendasikan restoran sesuai lokasimu. Tidak hanya itu saja, bahkan dapat mengirimkan paket secara instan menggunakan aplikasi. Bahkan, AI juga bisa digunakan untuk perusahaan untuk mendeteksi orderan palsu. Kedua, menggunakan GPS. Di zaman sekarang, pasti masyarakat lebih sering menggunakan GPS untuk petunjuk arah. GPS sendiri adalah alat penunjuk arah atau lokasi karena AI yang tertanam dalam mesinnya, sehingga GPS dapat mengetahui jalur tercepat dan jalur yang bebas macet, sehingga memudahkan kita sampai ke tempat tujuan dengan cepat. GPS sendiri tidak hanya digunakan di kendaraan, melainkan di handphone. Aplikasi GPS pun sudah bersifat real-time, sehingga kamu bisa langsung menghindari jalur ganjil genap, bahkan menerima informasi ketika ada kecelakaan. 4. Filter kamera. Di zaman sekarang ini, banyak orang yang menggunakan filter untuk berfoto. Filter foto sendiri bisa berbentuk pewarnaan, menambahkan stiker, serta foto bahkan mempercantik penampilan. Kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena ada teknologi AI yang sedang bekerja. Oleh karena itu, kamera smartphone kamu dapat membidik wajah secara tepat dan akurat. Fitur ini bisa ditemukan di Instagram, Twitter, ataupun aplikasi lainnya. Kelima, berbelanja online. AI juga dapat mengumpulkan data dari online habits. Tiap individu yang menentukan iklan apa yang sesuai untuk orang tersebut. Misalnya, jika kamu hobi membuka khusus traveling, mungkin kamu akan sering bertemu dengan iklan yang menawarkan paket tur murah keliling Eropa. Atau jika kamu tertarik dengan fashion, pasti di aplikasi marketplace akan tersedia macam-macam produk yang berkaitan dengan fashion kamu. 6. Mendengarkan lagu. Peran AI dalam perancang playlist tersebut. AI akan mempelajari lagu-lagu favoritmu, serta genrenya, lalu menghimpun lagu serupa ke dalam satu grup. Jika kamu mendengarkan satu lagu baru, maka di playlist kamu akan muncul banyak lagu serupa, bahkan dalam satu band yang sama. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 6 pamit dulu. Dadah!